Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ramadhani dari kelas 1 BTKI dengan NIM 432250046. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai momentum dan impuls, serta ingin memberikan beberapa contoh soal dari momentum dan impuls. Yang pertama yaitu momentum. Momentum dalam fisika didefinisikan sebagai besaran vektor yang merupakan hasil kali massa benda dengan kecepatannya. Besaran ini mengukur tingkat kesulitan untuk menghentikan gerakan suatu benda, di mana massa dan kecepatan menjadi faktor utama yang mempengaruhinya. Di sini terdapat rumus dasar momentum, yaitu P sama dengan M kali V, yang dimana P itu momentum dengan satuan N per S, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon, sehingga momentum ini berbanding lurus dengan keduanya. Selanjutnya yaitu resultan momentum. Resultan momentum ini ialah vektor hasil penjumlahan semua momentum vektor yang bekerja pada suatu sistem partikel. Besaran ini digunakan dalam hukum kekekalan momentum, di mana sistem momentum resultan total sebelum dan sesudah interaksi tetap sama jika tidak ada gaya luarnya. Adapun rumus resultan momentum untuk dua benda. Momentum resultan dihitung dengan P resultan sama dengan P1 tambah P2 sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Arahnya mengikuti aturan penjumlahan vektor, sehingga besar dan arahnya tergantung pada momentum masing-masing individu. Di dalam resultan momentum itu sendiri terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama momentum membentuk siku-siku, yang dimana rumusnya yaitu P sama dengan akar Px pangkat 2 ditambah Py pangkat 2. Dan yang kedua yaitu momentum tidak membentuk sudut siku-siku, yang dimana itu rumusnya ialah P sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Dan yang ketiga yaitu momentum membentuk lurus, ditambah jika momentumnya itu searah dan dikurang jika tidak searah. Lalu yaitu materi selanjutnya yaitu impuls. Impuls dalam fisika adalah besaran yang menyatakan hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya tersebut bekerja pada suatu benda, yang dimana secara sistematis impuls ini sendiri memiliki rumus yaitu I sama dengan F kali delta T, yang dimana I ini yaitu impuls dengan satuan Ns, F yaitu gaya impuls dengan satuan N, dan delta T yaitu selang waktu gaya dengan satuan S. Di sini kita mengaitkan hubungan momentum dan impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum suatu benda, yang dimana secara sistematis mempunyai rumus I sama dengan M dalam kurung P akhir dikurang dengan P awal, sehingga dapat dijelaskan momentum atau P adalah hasil kali massa dan kecepatan, yaitu P sama dengan M kali V. Terus yang kedua, ketika gaya bekerja selama selang waktu tertentu, benda mengalami impuls. Dan yang terakhir yaitu impuls inilah yang menyebabkan momentum benda berubah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa dalam sistem tertutup tidak ada gaya luar, jumlah momentum sebelum peristiwa sama dengan jumlah momentum sesudah peristiwa, yang dimana kekekalan momentum ini memiliki rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, yang dimana M ini ialah massa benda, V yaitu kecepatan sebelum tumbukan,
dan V aksen yaitu kecepatan setelah tumbukan. Pada tumbukan itu sendiri terdapat berbagai jenis lentingnya. Pada tumbukan itu ialah peristiwa bertemunya dua benda atau lebih dalam waktu yang sangat singkat, sehingga terjadi gaya interaksi yang besar dan menyebabkan perubahan kecepatan atau arah geraknya dari benda-benda tersebut. Adapun ciri-ciri dari tumbukan yaitu yang pertama, terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat, timbul gaya besar antar benda, menyebabkan perubahan momentum. Umumnya dianalisis menggunakan hukum kekekalan momentum. Adapun rumus koefisien restitusi yaitu E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Adapun berbagai jenis lenting pada tumbukan, yaitu yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna atau elastis sempurna. Adalah tumbukan di mana energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Selain itu, momentum linear total juga selalu tetap, di mana nilai E-nya sama dengan 1. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Adalah tumbukan di mana momentum linear tetap, sebagian energi kinetik hilang, dan kedua benda tidak menempel setelah tumbukan. Koefisien restitusi E berada antara 0 dan 1, yaitu 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah tumbukan di mana kedua benda menempel setelah tumbukan. Momentum tetap, tetapi energi kinetik sebagian hilang, di mana koefisien restitusinya E sama dengan 0. Melangkah pada contoh soal dari resultan momentum, yaitu terdapat dua benda dengan momentum masing-masing adalah 15 kg meter per sekon ke timur dan 7 kg meter per sekon ke barat. Hitunglah resultan momentumnya. Nah, di sini kita akan mencari resultan momentumnya, yang dimana kita ketahui P1-nya yaitu 15 kg meter per sekon, P2-nya min 7 kg meter per sekon. Kenapa min? Karena ia arahnya ke barat, sedangkan yang positif ia arahnya ke timur. Dan di sini yang kita ditanyakan yaitu P resultan, di mana P resultan ini memiliki rumus P1 tambah P2, yaitu 15 ditambah minus 7 sehingga menghasilkan 8 kg meter per sekon. Contoh soal yang kedua yaitu kekekalan momentum. Terdapat dua benda yang memiliki massa masing-masing yaitu M1 sama dengan 5 kg dan M2 9 kg. Kecepatan awal pada masing-masing benda adalah V1 sama dengan min 3 meter per sekon dan V2 sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian kedua benda tersebut saling bertumbukan dan kecepatan benda kedua setelah bertumbukan adalah V2 aksen yaitu V2 aksen sama dengan 6 meter per sekon. Berapakah kecepatan akhir dari benda pertama? Di sini yaitu yang ditanyakan kecepatan akhirnya atau V1 aksen, yang dimana kita ketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 9 kg, V1 sama dengan min 3 meter per sekon, V2 nya 5 meter per sekon, dan V2 aksennya 6 meter per sekon. Ditanya yaitu V1 aksen. Kita menggunakan rumus M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kita memasukkan
angkanya yaitu 5 kg dikali min 3 ditambah 9 dikali 5 sama dengan 5 dikali V1 aksen ditambah 9 kali 6, sehingga menghasilkan 30 dikurang 54 sama dengan 5 kg kali VA1 aksen. 30 dikurang 54 yaitu min 24, lalu yang dicari yaitu V1 aksen, sehingga min 24 per 5 yaitu min 4,8 meter per sekon. Jadi hasil yang didapat dari V1 aksen yaitu min 4,8 meter per sekon. Pada contoh soal yang ketiga ini yaitu contoh soal tumbukan lenting sempurna. Sebuah bola A bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon menumbuk bola B bermassa 1 kg yang diam. Tumbukan secara lentingan sempurna. Yang ditanyakan di sini yaitu kecepatan bola A setelah tumbukan dan kecepatan bola B setelah tumbukan. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 6 meter per sekon, dan V2 nya yaitu 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena bola B dalam posisi diam. Adapun rumus tumbukan lenting sempurna yaitu V1 aksen yaitu V1 aksen sama dengan M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2 dikali V1 ditambah 2M2 per M1 tambah M2 dikali V2. V2 aksen sama dengan 2M1 per M1 tambah M2 kali V1 ditambah M2 kurang M1 per M1 tambah M2 dikali V2. Pada kecepatan bola A setelah tumbukan yaitu kita masukkan nilainya, V1 aksen sama dengan 2 dikurang 1 per 2 ditambah 1 dikali dengan 6 ditambah 2 kali 1 per 2 tambah 1 dikali 0, sehingga didapatkan V1 aksen sama dengan 1 per 3 dikali 6 sama dengan 2 meter per sekon. Jawabannya ialah kecepatan bola A setelah tumbukan yaitu 2 meter per sekon. Lalu pada kecepatan bola B setelah tumbukan, V2 aksen sama dengan 2 kali 2 per 2 tambah 1 dikali dengan 6 ditambah 1 dikurang 2 per 2 tambah 1 dikali 0. V aksen 2 sama dengan 4 per 3 dikali 6 sama dengan 8 meter per sekon. Jadi kecepatan bola B setelah tumbukan didapatkan yaitu 8 meter per sekon. Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi momentum dan impuls. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.